Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Ajeng Pramesti dari Manajemen Reguler 2C. Saya akan mereview tugas kewirausahaan Islami yang berjudul Konsep Jual Beli dalam Islam. Adapun tugasnya yaitu mencari jawaban dari review jurnal tersebut. Pertanyaannya ada 5 poin. Yaitu yang pertama ada jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu, riba dalam Islam dilarang atau haram, karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan. Jual beli yaitu mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sementara riba hanya berorientasi pada keuntungan semata. Dalam Al-Quran, jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat dengan penyebutan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperangkat aturan yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia dalam jual beli meliputi prinsip dasar jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, barang yang diperjualbelikan dan akad dalam jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut, sementara orientasinya pada tolong-menolong dalam kebaikan, ta'awun ala albir. Pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan. Seperti yang telah penulis paparkan tadi, Islam juga mengatur akad jual beli dan mengatur barang yang dijual. Bagaimana seharusnya akad dalam jual beli dan barang apa saja yang bisa dijual belikan, dihibahkan, diwakafkan, dan kriteria tersebut yang jelas dalam Islam, baik akad ataupun barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan yang telah digariskan. Ini ada hukum jual beli. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibahah, boleh, wajib, haram, dan mandhub. Sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral, karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, tergantung latar belakangnya. Selanjutnya, rukun jual beli. Abu Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sighat, akid, mauqud alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya ada 2. Misalnya, sighat, di dalam kata ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid, orang yang akad di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga maqud alaih, barang yang diperjualbelikan, di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Selanjutnya ada perbedaan pendapat mengenai sahnya yang boleh menjadi pembeli dan penjual. Telah sepakat para ulama jual beli yang dilakukan oleh mukhalaf yang tidak dipaksa hukumnya sah. Pada hari ini, ulama saling bersilang pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukhalaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. Pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Tambahannya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tua atau walinya dinyatakan sah. Menurut Abi Al-Muwahhib Abdul Al-Wahhab bin Ahmad bin Al-Insyari argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah terlepas pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya semua yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggung jawab orang tua atau walinya. Lahirnya perdebatan status
Penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa, sighat, orang yang akad, akid, barang yang diakadkan, makud. Ketiga rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Selanjutnya ada barang yang diperbolehkan diperjualbelikan. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada manfaatnya. Yang kedua, suci. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaatnya dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Taqi al-Din Abi Bakar Muhammad Al-Husni 241. Lalu bagaimana dengan benda yang mutanajis? Tentu barang yang mutanajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci, kena najis. Misalnya buah kopi dimakan luwak. Kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, telah tetap bentuknya, boleh dijual belikan setelah disucikan. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat di hadapan, boleh tidak terlihat gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualnya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut. Mungkin itu saja review atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.